Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Farizal, NPM 214111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kode etik. Kode etik adalah seperangkat aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku atau tindakan individu atau kelompok dalam suatu profesi, organisasi, atau bidang tertentu. Selanjutnya, yaitu tujuan dari kode etik. Yang pertama, itu mengatur perilaku. Yang dimaksud mengatur perilaku di sini itu kode etik digunakan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam berbagai konteks, termasuk profesi, organisasi, atau masyarakat, sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang dianggap etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian yang kedua itu mempromosikan integritas. Bertujuan untuk mendorong integritas dan kejujuran. Ini melibatkan tindakan yang jujur, adil, dan jujur yang mendukung kepercayaan dan kebaikan umum. Yang ketiga itu melindungi kepentingan publik. Kode etik dalam beberapa profesi seperti kedokteran, hukum, atau akuntansi dirancang untuk melindungi kepentingan dan keselamatan publik dengan menetapkan standar tinggi untuk praktik profesional. Yang keempat itu mencegah penyalahgunaan. Kode etik juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Yang kelima yaitu mempromosikan tanggung jawab sosial. Kode etik dapat mendorong tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak tindakan individu atau organisasi pada masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, peran kode etik pada teknologi. Kode etik memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pengguna teknologi. Peran tersebut meliputi yang pertama ada mengatur perilaku profesional. Kode etik membantu mengatur kode profesional dalam bidang teknologi seperti ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi informasi. Ini memastikan bahwa para profesional teknologi bertindak dengan integritas dan etika dalam pekerjaan mereka. Yang kedua itu perlindungan privasi. Kode etik teknologi sering mencakup pedoman tentang perlindungan privasi data dan informasi pribadi. Ini penting dalam perkembangan teknologi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi. Selanjutnya, kepentingan pengguna. Kode etik teknologi sering menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan pengguna. Ini mencakup pengembangan produk dan layanan teknologi yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Kode etik dapat mendorong tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi. Ini mencakup pertimbangan dampak teknologi terhadap masyarakat, lingkungan, dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu keamanan cyber. Kode etik dalam dunia keamanan cyber dan etika hacker membantu mengatur tindakan dan perilaku para profesional keamanan cyber. Hal ini berkontribusi pada upaya melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang melibatkan kode etik. Ada banyak contoh kasus yang melibatkan kode etik dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut merupakan beberapa contoh kasus yang melibatkan kode etik. Yang pertama, kode etik medis. Seorang dokter dihadapkan pada keputusan apakah menggunakan diagnosis yang mungkin fatal kepada seorang pasien yang sangat berharap pada kesembuhan, sementara pasien tersebut meminta untuk tidak diberitahu. Yang kedua yaitu etika bisnis. Sebuah perusahaan teknologi menghadapi tekanan untuk membagikan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin pelanggan. Kasus ini melibatkan pertimbangan antara mencari keuntungan dengan menjaga privasi dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga itu etika lingkungan. Sebuah perusahaan manufaktur berdebat tentang apakah mereka harus mengurangi emisi polusi mereka meskipun biaya pengurangannya tinggi. Ini melibatkan pertimbangan etis tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya etika media dan jurnalisme. Seorang jurnalis dihadapkan pada dilema apakah mengutamakan identitas sumber yang meminta untuk
tetap anonim dalam sebuah laporan berita yang bisa memiliki dampak besar. Ini menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalisme dan perlindungan sumber. Selanjutnya yaitu etika teknologi. Seorang peneliti kecerdasan buatan menghadapi keputusan apakah mengembangkan algoritma yang dapat digunakan untuk memantau individu tanpa izin mereka. Ini melibatkan etika privasi dan potensi penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya ada etika hukum. Seorang pengacara menghadapi konflik antara kewajiban terhadap klien dan kewajibannya terhadap keadilan saat ia mengetahui bahwa kliennya bersalah. Ini melibatkan pertimbangan etis dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, kode etik berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menguntungkan individu yang bekerja dalam bidang teknologi, serta organisasi yang ingin mempertahankan kepercayaan pelanggan, mendukung pertumbuhan, dan menjaga reputasi yang positif. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.